Halo, saya Azhar Malik, mahasiswa Postgraduate Program Business Communication Management 22 LSPR. Perkenalkan saya pada hari ini untuk menjelaskan mini tesis proposal yang ingin saya teliti. Topik penelitian yang ingin saya teliti adalah Strategic Sustainability Communication in Reverse Logistics for EV Battery Waste in Indonesia. Izinkan saya menjelaskan penelitian ini lebih lanjut. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang penelitian, kenapa saya memilih topik ini untuk diteliti. Tentunya karena akselerasi penggunaan kendaraan listrik atau EV secara global merupakan pilar utama dalam transisi keberlanjutan guna memitigasi dampak ekstrim perubahan iklim dan mencapai target net zero emission. Di Indonesia, tren ini tercermin dari pertumbuhan EV yang signifikan, dengan lonjakan penjualan dari 19 ribuan unit pada tahun 2024 menjadi 27 ribuan unit di kuartal pertama 2025. Transisi hijau ini menghadirkan tantangan baru berupa potensi 12 gigawatt hour limbah baterai B3 pada 2030 yang menuntut adanya sistem reverse logistik yang kredibel dan strategi komunikasi keberlanjutan yang kuat untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Rumusan masalah dari topik penelitian kali ini adalah bagaimana peran strategic sustainability communication dalam mendukung implementasi reverse logistics untuk pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini menganalisis peran sustainability communication dalam mendukung implementasi reverse logistik untuk pengelolaan limbah baterai kendaraan listrik di Indonesia. Ada 3 poin yang ingin saya highlight dalam topik penelitian ini. Ada tren dan target ya. Yang pertama ada akselerasi EV global, di mana upaya mitigasi perubahan iklim dan penurunan emisi karbon itu menjadi tujuan utama. Ada target nasional Indonesia yaitu penurunan emisi 29% pada 2030 dan net zero emissions pada 2060. Yang tentunya ini harus dipersiapkan mulai dari sekarang untuk mengejar target tersebut. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan dari penjualan EV melonjak dengan sangat signifikan dari 19 ribuan unit pada 2024 menjadi 27 ribu unit hanya dalam kuartal pertama 2025. Tentunya dari pertumbuhan dan rencana yang akan Indonesia lakukan tersebut akan ada resiko dan dampak lingkungan yang terjadi. Yang pertama, adanya limbah baterai B3. Kendaraan listrik menghadirkan tantangan baru berupa pengelolaan limbah baterai lithium ion. Baterai purna pakai tergolong limbah bahan berbahaya dan beracun. Memiliki resiko tinggi terhadap lingkungan, pencemaran tanah atau air, dan keselamatan thermal runaway. Lalu resiko lingkungan, proyeksi mencapai 12 gigawatt pada tahun 2030, tingkat daur ulang formal sangat rendah, di mana sekarang masih di bawah 5%. Kesenjangan antara pertumbuhan adopsi EV dengan kesiapan pengelolaan limbah. Ini hal yang penting untuk kita persiapkan dari sekarang. Yang terakhir tentunya adalah thermal runaway, di mana limbah baterai lithium ion merupakan limbah B3 beresiko tinggi dengan potensi kebakaran atau thermal runaway, pencemaran lingkungan, serta dampak kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Ada 10 penelitian yang ingin saya gunakan, yaitu terdiri dari sustainability communication, reverse logistic, risk communication, stakeholder theory, dan greenwashing prevention. Lalu konseptual pada penelitian kali ini
Yang saya rencanakan adalah strategic sustainability communication sebagai pintu masuk dan stakeholder alignment dan risk communication. Lalu reverse logistic effectiveness dan sustainability outcome. Pertanyaan pada penelitian ini yaitu bagaimana peran strategic sustainability communication dalam reverse logistik limbah baterai EV. Penelitian ini memposisikan reverse logistik sebagai communication dependent system, di mana efektivitas teknis sangat bergantung pada bagaimana informasi dikelola dan disampaikan untuk mengurangi ketidakpastian dalam ekosistem pengelolaan limbah baterai EV. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam, khususnya terkait praktik komunikasi, interaksi antar pemangku kepentingan, serta dinamika dalam sistem reverse logistik limbah baterai kendaraan listrik Indonesia. Studi kasusnya mencakup 3 poin, mengkaji bagaimana strategic sustainability communication diterapkan dalam praktik, memahami interaksi antara stakeholder dalam sistem reverse logistik, mengidentifikasi tantangan dan strategi komunikasi dalam pengelolaan limbah baterai EV. Paradigma penelitian yang akan digunakan pada penelitian kali ini adalah paradigma konstruktivisme, di mana realitas sosial terbentuk dari interaksi, pengalaman, dan interpretasi individu. Fokus pada makna, persepsi, dan komunikasi antar stakeholder relevan untuk mengkaji fenomena sosial yang kompleks. Aplikasi paradigma dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji strategic sustainability communication pada reverse logistik limbah baterai EV, melibatkan stakeholder, pemerintah, produsen logistik, dan masyarakat, mengungkap perbedaan perspektif, persepsi, resiko, dan dinamika interaksi. Data collection yang akan saya gunakan pada penelitian kali ini adalah data collection dengan wawancara atau in-depth interview. Wawancara dilakukan secara resmi, terstruktur, dan pertanyaan fleksibel untuk mengkaji jawaban secara mendalam. Tujuan dari wawancara adalah memahami makna komunikasi, praktik reverse logistik, tantangan, serta persepsi resiko antar stakeholder. Pendekatan ini dipilih karena menghasilkan data yang lebih kaya dan kontekstual sesuai dengan tema yang akan diteliti pada penelitian ini. Lalu akan juga menggunakan dokumentasi tentunya. Penelitian ini menggunakan studi dokumentasi untuk melengkapi data wawancara. Sumbernya itu ada dari kebijakan, regulasi, extended procedure responsibility atau EPR, laporan perusahaan, dan industri, serta publikasi ilmiah. Tujuan memvalidasi data, memberikan konteks, dan melihat kesenjangan kebijakan versus praktik yang ada di lapangan. Hasil data akan lebih komprehensif dan valid melalui triangulasi data. Teknik analisis data akan dilakukan dalam 4 tahap. Yang pertama adalah familiarisasi data, yaitu membaca secara mendalam hasil wawancara dan dokumentasi. Yang kedua, jika perlu akan dilakukan pengkodingan atau labeling data relevan sesuai fokus penelitian. Yang ketiga akan menggunakan identifikasi tema, strategic sustainability communication, komunikasi resiko, dan koordinasi reverse logistik. Yang keempat, kita akan melakukan interpretasi dari data yang sudah dikumpulkan, menghubungkan tema dengan kerangka teori untuk kesimpulan mendalam. Untuk mendapatkan data yang valid, kita tentunya juga akan melakukan triangulasi data. Triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas data yang sudah didapatkan. Triangulasi tadi akan menggunakan 3 metode, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori.
Tujuan triangulasi penelitian sendiri adalah untuk meningkatkan kredibilitas, mengurangi bias, dan memastikan bias yang ada. Key message pada penelitian kali ini adalah sistem terbaik sekalipun tidak akan berjalan tanpa komunikasi yang efektif, di mana komunikasi itu menjadi peran penting atau key message dalam penelitian ini untuk memastikan implementasi terhadap industri kendaraan listrik, khususnya dalam pengelolaan limbah baterai dapat dijalankan. Lalu kesimpulan, ada 4 kesimpulan yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah urgensi transisi dan resiko, di mana akselerasi EV di Indonesia penting untuk keberlanjutan, namun berpotensi juga menghasilkan limbah 12 gigawatt limbah baterai B3 pada 2030. Yang kedua adalah peran strategis komunikasi. Reverse logistik ditentukan oleh komunikasi strategis antar stakeholder. Komunikasi resiko penting untuk mengelola persepsi, membangun kepercayaan, dan mencegah krisis. Optimalisasi ekosistem. Komunikasi strategis menyelaraskan stakeholder untuk mengurangi kebocoran limbah dan meningkatkan daur ulang, di mana di Indonesia daur ulang baru dilakukan masih di bawah dari 5% dari angka nasional yang kita punya saat ini. Dan yang terakhir adalah kontribusi akademik. Penelitian ini mengisi gap dengan mengintegrasikan komunikasi bisnis dalam reverse logistik dan kebijakan extended procedure responsibility di Indonesia. Harapannya dengan adanya penelitian ini, banyak produsen atau manufaktur dari kendaraan listrik juga memahami kewajibannya untuk memikirkan bagaimana cara limbah baterai listrik ini bisa didaur ulang. Terakhir di penghujung presentasi ini, saya ingin menyampaikan sebuah quote di mana sustainability is not only about what we do, but also about how we communicate it and how it is understood. Keberlangsungan itu bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tapi juga bagaimana kita mengkomunikasikannya dan bagaimana itu bisa dimengerti. Sekian dari saya, terima kasih untuk waktunya dan presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.